wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mendengarkan kultum atau tausiah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju pada zaman modern. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul 8 kiat menuju husnul khotimah. Kematian adalah kepastian. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami mati atau meninggal. Namun kematian sangatlah tak pasti. Selain waktu dan cara, kondisi kematian seseorang juga berbeda-beda. Akankah seseorang mati dalam keadaan yang baik ataukah meninggal dunia dalam kondisi yang buruk? Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Selain doa, ada nih kiat-kiat yang bisa diupayakan guna menggapai husnul khotimah. Di antara kiat mendapatkan husnul khotimah ialah 1. Tulus terhadap Allah Ta'ala. Senantiasalah meluruskan niat dalam hidup, ialah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurusan niat merupakan ajaran Nabi dan titik tekan pengajaran para ulama. Yang kedua, perbaru niat. Niat yang terletak di dalam hati senantiasa berubah, jadi kita harus terus-menerus sesering mungkin memperbarui niat. Di antara kiat memperbarui niat ialah dengan menuliskan dan mengingat-ingat keburukan yang pernah dilakukan oleh kita. Yang ketiga, terus beramal dan rendah diri. Manusia memiliki kecenderungan berbuat salah, bahkan teramat sering hingga sukar dihitung. Tak kalah merasa salah, bersiaplah di hadapan Allah Ta'ala. Hinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah, dan hanya dengan merasa hina di hadapannya seorang hamba akan dilimpahi kemuliaan. Kemudian taubatlah dengan amal soleh. Teruslah beramal dengan sebaik-baik amalan. Jangan berlalu sedikit pun kecuali ada amal soleh yang dikerjakan. 4. Bergegas dalam kebaikan. Terburu-buru dan menunda-nunda asalnya dari setan. Sedangkan bergegas dalam melakukan kebaikan adalah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Setelah bergegas, janganlah kita berpuas diri dan kita harus menganggapnya sebagai amal yang kecil, sehingga diri senantiasa melakukan amal. Selain itu, dianjurkan untuk menutup amal agar lebih dekat kepada keikhlasan. Yang kelima, ikuti jejak Nabi. Inilah sebaik-baik teladan dan sosok yang tidak diasingkan lagi kesolihannya. Beliaulah sosok yang meninggal husnul khotimah, maka kita harus meneladaninya dalam berbagai aspek kehidupan agar kelak mendapatkan apa yang beliau gapai, insyaallah. Yang keenam, ingat akhirat. Hadirkan akhirat dalam benak. Senantiasalah berupaya agar pemandangan akhirat bersemayam di hati. Dengan mengingat akhirat dan mengupayakan kehidupan abadi, dan di dalamnya dunia akan sirna dan tidak bermakna sedikit pun. Yang ketujuh, perbaiki kekurangan diri. Nah, inilah pekerjaan yang tidak akan pernah berakhir dan pekerjaan utama orang beriman. Memperbaiki diri yang banyak kekeliruan dan yang butuh diingatkan terus-menerus tanpa henti. Yang terakhir nih, yang ke-8, kita harus pegang teguh akidah Islam. Senantiasalah berpedoman pada Islam dan tetap berada dalam naungannya hingga kematian menjelang. Berdoa dan berupayalah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah dan juga dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dan banyak kekurangan. Ambil yang baik dari pembahasan ini dan buanglah hal yang buruknya. Untuk terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.